Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Priani dari program studi Gizi 2021 yang akan mencoba menyelesaikan contoh kasus dari mata kuliah Biostatistika dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Soalnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Agar lebih mudah dalam penghitungan, kita buat dulu diketahui. Bisa menggunakan tabel seperti ini untuk mempermudah perhitungan. N1 sama dengan 40, N2 sama dengan 50, X bar 1 sama dengan 2,9, X bar 2 sama dengan 3,2, standar deviasi 1 itu 0,1, standar deviasi 2 itu 0,1, dan alfanya 5%, dan kita ubah menjadi bilangan desimal yaitu 0,05. Nah, dalam penyelesaiannya kita menggunakan rumus uji T yang tidak berpasangan atau independen. Mengapa menggunakan rumus ini? Karena respondennya berbeda. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar kuadrat dari N1 dikurang 1 dikali standar deviasi 1 dikuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi 2 dikuadrat juga dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2 dikali dengan penjumlahan dari 1 ditambah 1 per N1 dan 1 per N2. Sebelum itu kita merumuskan hipotesis dulu. Dalam merumuskan hipotesis itu ada ketentuan. Yang pertama ada H0, di mana H0 artinya tidak ada perbedaan antara ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Dan H1 itu terdapat perbedaan antara ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Baiklah, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu mencari X bar 1 dikurang X bar 2. Oke, X bar 1 dikurang X bar 2. Hasilnya minus 0,3. Selanjutnya kita mencari dulu nih nilai S1 atau standar deviasi 1 kita kuadratkan. Standar deviasi 1 nilainya 0,1 kita kuadratkan. Maka hasilnya 0,01. Dikarenakan nilai standar deviasi 1 sama dengan nilai standar deviasi 2, maka hasilnya juga akan sama, yaitu 0,01. Setelah kita mengetahui nilai dari standar deviasi 1 dikuadratkan dan standar deviasi 2 kita kuadratkan, maka langsung saja kita mencari nilai dari rumus yang ini, yaitu N1 nilainya tadi 40 dikurang 1 kita kali dengan standar deviasi 1 yang setelah kita kuadratkan ditambah lagi dengan N2 yaitu nilainya 50 dikurang 1 kita kali lagi dengan standar deviasi 2 kita kuadratkan tadi, maka hasilnya 0,88. Selanjutnya kita mencari nilai atau hasil dari N1 tambah N2 dikurang 2. Itu N1-nya tadi adalah 40. Kita tambah dengan N2 nilainya 50. Kita kurang dengan 2. Maka hasilnya adalah 88. Setelah itu kita bagi hasil dari langkah keempat yaitu 0,88 dan
langkah kelima. 0,88 kita bagi dengan 88, maka hasilnya yaitu 0,01. Selanjutnya kita mencari nilai dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. 1 dibagi N1 nya itu 40 ditambah 1 dibagi N2 nya 50, maka hasilnya 0,045. Setelah itu kita mencari hasil dari langkah ke-6, di mana langkah ke-6 ini tadi adalah hasil dari langkah ke-4 dibagi langkah ke-5. Langkah ke-6 0,01 dikali dengan langkah ke-7 0,045, maka hasilnya adalah 0,00045. Setelah itu kita cari hasil dari akar kuadrat dari langkah ke-8. Misalnya akar kuadrat dari ini, maka hasilnya adalah 0,021213203. Setelah ini kita mencari nilai dari langkah pertama dibagi dengan langkah ke-9. Nah, hasil dari langkah pertama dibagi dengan langkah ke-9 ini merupakan hasil yang kita sebut dengan T hitung. Langkah pertama kita bagi dengan langkah ke-9, maka hasilnya adalah negatif 14,14213562. Setelah itu kita cari lagi nilai T-tabel. Setelah kita dapat T hitung, kita cari T-tabel untuk mengetahui dan membandingkan hasilnya. Untuk mencari T-tabel, maka kita menggunakan rumus ini. Ini alfanya kita tadi 0,05 dengan jumlah populasinya tadi adalah 88, maka hasilnya adalah negatif 1,662354,029. Maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa kesimpulannya adalah T hitung lebih kecil dari T-tabel. Setelah mengetahui dari T hitung kurang dari T-tabel, maka artinya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Jadi terdapat perbedaan antara ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah. Dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Nah, saya ulangi, kesimpulannya adalah T hitung lebih kecil dari T-tabel. Bisa kita lihat dari hasil ini, yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi artinya terdapat perbedaan antara ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.